Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Parwita Safitri dengan NIM 2230106028. Dan pada video kali ini kita akan membahas salah satu materi dalam mata kuliah kriptogami, yaitu tentang alga Pyrophyta. Nah, adapun materi yang akan kita bahas dalam alga Pyrophyta ini yaitu yang pertama klasifikasi alga Pyrophyta, kemudian ciri-ciri Pyrophyta, contoh Pyrophyta, dan peranan alga Pyrophyta dengan kehidupan. Alga Pyrophyta ini juga sering disebut dengan nama alga api dan juga sering disebut dengan dinoflagellata. Kenapa disebut alga api? Karena mampu berpendar atau fluoresen, sehingga menyebabkan laut tampak bercahaya pada malam hari. Dan film Pyrophyta sering disebut dinoflagellata karena pergerakannya dibantu dua flagella mirip cambuk. Di dalam bahasa Latin, dino itu artinya pusaran air. Mayoritas dinoflagellata ini berasal dari lautan, tetapi ada beberapa ratus spesies yang lain yang berada di air segar. Kita masuk ke klasifikasi Pyrophyta. Yang paling banyak dari skema klasifikasi adalah bahwa semua dinoflagellata adalah anggota kerajaan Protista, divisi Dinophyta, dan kelas Dinophyceae. Dinoflagellata ini kemudian dimasukkan ke dalam kelompok ganggang atau protista mirip tumbuhan, yaitu filum Pyrophyta. Jadi Pyrophyta ini bukan tumbuhan, tetapi dia adalah protista yang mirip dengan tumbuhan. Kemudian contoh spesiesnya yaitu Pipesteria piscidia, Goniaulax, Catanella, dan Noctiluca scitilens. Kemudian kita masuk ke ciri-ciri Pyrophyta. Adapun ciri-ciri umumnya yaitu yang pertama uniseluler, yang dimana alga Pyrophyta ini hanya memiliki satu sel, yaitu sering atau disebut dengan bersel tunggal. Kemudian bersifat motil atau aktif bergerak, memiliki flagella yang disebut dengan bulu cambuk, kemudian memiliki dinding sel yang nyata, yang terdiri atas lempengan-lempengan yang mengandung selulosa. Tetapi ada beberapa yang tidak memiliki dinding sel, contohnya saja yaitu Gymnodium sp. Kemudian memiliki sel dengan ciri khas yaitu terdapat celah dan alur, serta di dalam sel terdapat plastid yang mengandung pigmen klorofil A dan C, serta karotenoid sehingga berwarna coklat ke kuning-kuningan, dan bersifat autotrof yaitu mampu melakukan fotosintesis atau bersifat fotosintetik, dan berperan sebagai fitoplankton di lautan. Ada juga ciri-ciri khususnya. Ada dua ciri-ciri khususnya, yaitu yang pertama mereka bercahaya dan kedua mereka beracun. Mereka bercahaya yaitu produksi cahaya terkait dengan pigmen luciferin yang bertindak dengan enzim luciferase konversi yang menghasilkan cahaya tanpa panas. Reaksi terang ini tampaknya dirangsang oleh gangguan seperti ketika perahu melewati air di malam hari, cahaya terlihat di haluan. Contoh dinoflagellata yang bercahaya adalah Noctiluca sp dan Goniaulax sp. Kemudian yang kedua, mereka beracun. Racun pada Pyrophyta dapat membunuh ikan. Racun ini bekerja pada sistem saraf dan menyebabkan kelumpuhan. Lanjut ke klasifikasinya. Klasifikasi Pyrophyta ini terdiri dari dua kelas. Yang pertama, Desmophyceae dengan ciri-ciri memiliki flagel yang keluar dari ujung anterior, kemudian motil, dan memiliki satu ordo yaitu Prorocentrales. Memiliki sel yang tebal, berbentuk sferis, terdapat di air tawar, payau, laut. Contoh spesiesnya yaitu Prorocentrum micans. Kemudian yang kedua, Dinophyceae. Ciri-cirinya flagellanya keluar dari posisi ventral.
memiliki anggota lebih banyak. Salah satu flagela terdapat pada bagian transversal dan memiliki 6 ordo. Yang pertama Dinophysiales, Gymnodiniales, Noctilucales, Peridinales, Gonialuxales, dan Pyrositales. Kita masuk ke contoh dari Pyrophyta tadi. Contohnya yang paling banyak dijumpai yaitu ada 3 jenis. Yang pertama, Fiesteria piscidia adalah spesies Dinoflagellata yang banyak dijumpai di lepas pantai North Carolina. Para ilmuwan telah menyimpulkan bahwa ia bertanggung jawab atas pembunuhan sejumlah besar ikan dengan mensekresi racun. Kemudian Gonialax catanella adalah Dinoflagellata yang berputar sangat ketika mereka bergerak dengan menggunakan dua flagella mereka. Kemudian Noctiluca scintillans adalah spesies Dinoflagellata heterotrofik yang memakan plankton yang ditemukan di muara dan daerah dangkal dari landas kontinen. Spesies ini sering disebut sebagai kilauan laut karena menunjukkan bioluminesensi dan menjadi sangat terang ketika terganggu di dalam air. Nah, peranan Pyrophyta dengan kehidupan manusia dan lingkungan yaitu yang pertama, Dinoflagellata sering menyebabkan suatu fenomena yang menarik di lautan, yaitu mereka dapat menghasilkan warna laut yang tiba-tiba memerah. Fenomena ini sering disebut pasang atau gelombang merah atau red tides. Kondisi seperti ini mengandung suatu racun yang dihasilkan Dinoflagellata tertentu dan dapat meracuni ikan, kerang, dan kadang-kadang manusia. Kemudian contoh yang kedua, peranan yang kedua yaitu pasang merah beracun. Biasanya dapat terjadi setelah kepadatan populasi Dinoflagellata tertentu meningkat tajam. Jenis Dinoflagellata yang dapat menghasilkan pasang merah beracun ini yaitu Gymnodinium dan Protogoniaulax. Kemudian yang ketiga peranannya yaitu ketika terjadi gelombang merah, ribuan ikan mati lemas akibat insang mereka tersumbat atau kekurangan oksigen oleh miliaran Dinoflagellata tadi yang mati dan membusuk. Akan tetapi, tiram dan remis berpesta dengan menyaring jutaan makanan mereka di air. Dalam proses ini, tubuh mereka akan mengumpulkan racun saraf yang diproduksi Dinoflagellata dalam jumlah yang cukup besar. Yang keempat, pada keadaan ini racun Dinoflagellata dapat terkumpul pada tubuh tiram atau remis tanpa menyebabkan kematian hewan tersebut. Namun, jika moluska tersebut termakan oleh manusia, manusia tersebut dapat mengalami keracunan pada makanannya. Oleh karena itulah, dalam mengkonsumsi kerang sering dihindari pada saat musim panas, yaitu ketika populasi Dinoflagellata jumlahnya meningkat tajam. Nah, mungkin sekian penyampaian materi alga Pyrophyta tersebut. Adapun ayat yang berkaitan dengan materi ini yaitu pada Al-Quran Surah An-Nahl ayat 14 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwallazi sakharal bahra litakulu minhu lahman tariyan wa tastakhriju minhu hilyah talbasunaha wa taral fulka mawakhira fihi walitabtagu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Yang terjemahannya, dan dialah yang menundukkan lautan untukmu, agar kamu dapat memakan daging yang segar atau ikan darinya. Dan dari lautan itu kami mengeluarkan perhiasan yang kamu pakai. Kamu juga melihat perahu berlayar padanya, dan agar kamu mencari sebagian karunia-Nya, dan agar kamu bersyukur. Kaitan surah An-Nahl ayat 14 tadi dengan materi kita yaitu alga Pyrophyta ini merupakan satu makhluk hidup. Dan dia pada umumnya mayoritasnya berasal dari lautan, dan dalam lautan tersebut terdapat ikan-ikan dan berbagai
makhluk hidup yang ada di dalamnya dan bahkan sering kita makan dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadi mari kita sama-sama menjaga lautan dengan cara kecil seperti tidak membuang sampah ke lautan supaya populasi dan ekosistem yang ada di sana tetap terjaga dengan baik. Mungkin hanya sekian penyampaian materi tentang alga Pyrophyta dari saya. Jika ada kesalahan kata maupun perbuatan, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.